pertama masterclass. Jadi di event internal kita masterclass kali ini event baru teman-teman di JASIAN. Di event ini kita akan membahas tentang potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki sama teman-teman di JASIAN, tapi mungkin teman-teman di JASIAN yang lain belum pada tahu nih. Anyway, Kandita mau selamat sore dulu buat teman-teman di JASIAN yang sudah datang dan bergabung di masterclass kali ini. Selamat datang teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nggak kerasa udah tanggal 11 Maret 2022, udah bulan ketiga di tahun 2022. Udah weekend lagi. Kali ini weekendnya kita bareng-bareng mendengarkan ya cerita-cerita dan juga mungkin tips-tips yang pastinya akan berguna mungkin buat teman-teman yang baru mau memulai membuka usaha sendiri, membangun bisnis sendiri. Pokoknya lagi menggeluti dunia bisnis. Nah, kali ini yang akan jadi narasumber di event masterclass kita akan ada Rizky Jonathan, ini biasa dipanggil Jo, yang udah juga gabung barengan sama kita. Selamat sore, Jo. Halo Kandita, selamat sore. Selamat sore Apa teman-teman. kabar? Ya baik, puji Tuhan, baik. Baik ya, Jo Iya, ya. iya. Jo nih rada kenceng dikit ya ngomongnya, soalnya kayak suaranya rada Ini kecil nih. udah better? Coba sekali lagi tes. Better? Oke, better. Sip. Oke, ya. Kalau gitu teman-teman sebelum Kandita mulai ngobrol-ngobrol barengan sama Jo, ini Kandita mengingetin kalau nanti Jo bakal ngasih hadiah ya Jo ya. Iya. Di masterclass kali ini kita akan ada bagi-bagi hadiah dari Jo teman-teman. Hadiahnya ini untuk 2 orang penanya ya Jo ya. Iya, dua penanya yang terbaik menurut Kandita. Nanti Jo juga bantuin milih, jadi nanti kan kita bakal ada Q&A nih, teman-teman habis ngobrol sama Jo. Nanti teman-teman kalau yang ada yang mau tanya sama Jo boleh tinggal tulis di kolom chat, nanti kita sortir pertanyaannya, nanti akan ada hadiah dari Jo. Ini ada 2 merchandise dari Bengkel Mania, sama ada saldo Kaspro juga. Ya Jo ya? Iya, 5 betul. juta ya? Enggak, masing-masing 50.000 lumayan lah. Masing-masing 50.000, lumayan banget ya, biar nggak Iya. sedih tengah bulan. Oke, kalau gitu tanpa mengulur waktu, kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya, Jo ya. Udah siap? Siap, siap. Oke, jadi teman-teman, mungkin sebelum Kandita mulai ngobrol, boleh dikenalin dulu, Jo, gimana di DJ Asia, Jo ini sebagai apa di DJ Asia, dan sudah berapa lama gabung di DJ Asia nih? Thank you Kandita. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jadi perkenalkan, saya Rizky Jonathan. Saya terhitung masih baru ya di DJ Asia. Jadi kurang lebih sepemahaman saya 6 bulan lah, 6 bulan jalan saya di DJ Asia. Jadi saya masih anak baru. Justru teman-teman di sini mungkin yang senior di DJ Asia. Jadi saya masih harus banyak belajar nih sama teman-teman di DJ Asia, terutama terkait culture atau mungkin budaya DJ Asia lah ya, seperti itu. Jadi saya di DJ Asia sendiri saat ini sebagai head of BD-nya atau business development-nya dari P2P lending kita Credit Pro. Mungkin itu aja sih Kandita ya perkenalannya. Oke, kalau gitu berarti kita bisa sama-sama belajar ya Jo. Soalnya Jo Iya, ini juga teman-teman bisa dibilang spesialisasi di entrepreneurship ya. Mungkin nggak banyak dari teman-teman di JSN yang tahu kalau Jo ini juga punya usaha atau bisnis sampingan ya Jo ya. betul, betul. Nah, ayo kita korek lebih dalam bisnisnya Jo ini ada apa aja sih selain bekerja sebagai head dari business development di DJ Asia dan juga Credit Pro. Nah, mula-mulanya mungkin Jo, karena pengen tahu juga sih Kandita sebenarnya ya, kan dari judulnya juga How to be a Young Entrepreneurship ya Jo ya. Kalau Jo sendiri talking about young, Jo yang muda ini seperti apa sih, atau Jo kecil seperti apa sih, apakah memang di lingkungan keluarga Jo ini juga sudah menebarkan bibit-bibit entrepreneurship sampai akhirnya sampai besar, sampai sekarang kebawa tuh pengen jadi entrepreneurship. Gimana tuh Jo? Oke, kita sharing aja teman-teman ya. Jadi kita cerita aja. Saya mau sekiranya nanti kalau teman-teman juga ada pertanyaan atau apa boleh juga sih sebenarnya. Jadi gini, saya memang background sejak kecil ya. Saya tumbuh dari keluarga yang pengusaha lah kalau saya bilang, wira swastawan lah lebih tepatnya. Jadi ayah saya itu orang Medan, orang Medan merantau dan dia buka bengkel kecil-kecilan gitu ya di Jabodetabek.
Nah, akhirnya memang dari kecil sudah terbiasa tuh. Saya jadi dari kecil SD aja udah jadi kasir gitu di bengkel. Ada yang ganti oli, ada yang benerin motor, mobil gitu ya. Saya yang jadi ininya kasir. Jadi saya hafal tuh harga barang sejak kecil. Bahkan sering saya disuruh bapak saya dulu untuk ke bengkel lain, misalkan kalau nggak ada barang kita ambil ke sana gitu. Jadi jiwa entrepreneur itu mungkin mengalir ya. Jadi bukan cuma keturunan aja, tapi memang dipelajari sih dari kecil, dan itu sepertinya sudah dibiasakan oleh orang tua saya juga. Nanti ketika malam gitu ya kita tutup bengkel, saya ikut hitung uang tuh penghasilan gitu ya. Terus nanti ayah saya akan tanya, tadi apa namanya kembaliannya kamu kurang nggak atau gimana nggak, kayak gitu gitulah. Jadi memang sudah sejak kecil. Bahkan waktu kecil itu di sekolah itu saya sering sekali jadi seksi dana usaha, ya kan, apalagi di gereja gitu ya, kalau misalkan ada Natal atau apa, disuruhlah nanti anak-anak itu untuk jualan-jualan kue, jualan-jualan merchandise. Nah itu biasanya saya yang disuruh jualan tuh, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi memang sudah ada bibitnya kali ya kan Dita ya, memang Iya. sudah terbiasa juga, dan nggak tahu kenapa jualan itu kayak passion aja gitu kan, karena menurut saya nggak ada yang salah dengan jualan itu selama kita positif gitu sih. Oke, berarti emang dari kecil udah satu jadi kasir berarti ngurusin soal perfinansialan juga ya Jo ya. Iya, Terus jadi yang kedua ngurusin bengkel juga. Tapi selain jadi kasir ngurusin perfinansialan bengkel bokap Jo, emang dasarnya Jo juga suka sama otomotif atau gimana nih dari kecil? enggak. Oh enggak. Jadi papa saya itu kan cuma tamatan STM lah gitu ya. Dia Mm-mm. justru nggak ngebolehin anaknya sampai ngerti gimana caranya benerin motor. Jadi ketika dulu saya nih, misalkan bapak saya lagi di keluar gitu, ada orang datang mau nambal gitu, saya pengen coba tuh, tapi saya langsung dimarahin gitu sama ibu saya, sama orang, jangan, dia pengen anaknya sekolah. Jadi saya biarpun anak seorang bengkel, saya nggak ngerti kalau motor saya rusak, saya harus kayak gimana. Lucunya di situ. Iya, tapi ya itulah mungkin ya visinya orang tua. Jadi kalau orang Medan tuh memang anak tuh nomor satu gitu kan. Jadi Mm-mm. pendidikan anak tuh nomor satu. Makanya dari kecil, bengkel kecil sampai sekarang bengkel kami ada 8 bengkel gitu ya di Mm-mm. Jabodetabek. Thanks God itu saya nggak ngerti tuh gimana cara, tapi saya Mm. ngerti cara ngelola bengkel gitu. Saya Oke. ngerti, saya tahu gimana belanja barang yang murah, gimana saya biasanya kalau di bengkel lebih jadi usher gitu loh kan Dita. Ada Mhm. yang datang, saya, Pak, selamat siang, apa yang rusak? Pak, duduk dulu Pak, saya ambilin air minum, kayak gitu-gitu biasanya. Jadi saya lebih jadi customer service kalau saya pas lagi di bengkel gitu ya. Kalau buat Mhm. ngoprek-ngoprek, waduh nggak bisa Dita, jauh. Bingung Nggak saya, bisa ya? baut aja saya nggak tahu ukuran berapa, saya nggak ngerti. Tapi kalau udah gede gini ganti ban mobil bisa dong, Jo? Nggak bisa kan Dita, gue Bisa buka juga ganti ban mobil. buka dongkrak aja gue nggak ngerti sumpah. Jadi istriku tuh lebih laki dari aku gitu loh, ketika mobil, Heeh. kamu tuh taruh dongkrak sebelah sini, udah deh panggil orang aja dah. Dulu zamannya masih go auto ya kan, masih bisa Ya. ada orang datang gitu, itu sih. Jadi memang nggak tahu ya, darahnya doang kali ada campuran oli, tapi kalau ngerjain mah nggak ngerti lah kayak gimana. Bengkelnya udah 8 loh, Jo. Ayo belajar ganti ban mobil berarti sekarang ya. Setelah di balik layar terus ngurusin kasir, ngelola Iya, iya. bengkel. Ya, berarti ntar ada belajar turun ke lapangan ya, ganti ban Iya, mobil ya. betul, betul, betul. Pengennya Oke. bisa sih, betul. Ini menarik ya, karena ternyata Jo lebih bekerja bisa dibilang di belakang layar, karena lebih ke mengelolanya, lebih ke customer service-nya. Nah, berangkat dari pengalaman Jo waktu kecil, dari sejak SD, ngurusin bengkel bokap, terus juga aktif di gereja, jualan kue, Jo ya. Pas Jo beranjak dewasa nih, karena tadi darah oli sudah mengalir di dalam diri lo nih, terus kebawa sampai udah gede. Pas udah gede, Jo, bisnis pertama lo apa sih dan kenapa Jo memilih untuk bikin bisnis itu? Oke, jadi kita ngomong udah level up nih ya, sudah Mm-mm. dewasa gitu ya. Nah, mungkin kalau dewasa definisinya udah kuliah kali ya. Nah, Mm-mm. jadi justru bisnis pertama saya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan bengkel. Kan saya kuliah di Undip ya, di Semarang, ambilnya hukum, kebetulan hukumnya hukum bisnis gitu. Nah, memang saya dari awal tuh tertarik sekali dengan dunia keuangan, teman-teman. Jadi memang saya di Undip itu bikin namanya Kopma dulu, Koperasi Mahasiswa, sampai sekarang masih jalan di Semarang. Kita pinjemin uang, saya sama teman ada bertiga itu, kita pinjemin uang ke teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Satu, mereka yang butuh semesteran. Biasanya itu anak-anak koas tuh. Kadang-kadang kan mereka harus koas gitu ya, anak-anak kedokteran tuh butuh uang gitu. Terus teman-teman yang anak HI mau MUN gitu loh kan Dita.
Kadang-kadang kan mereka perlu tuh misalnya ke luar negeri butuh duit, kita pinjemin Ya. dulu. Atau teman-teman kampus yang mau bikin kegiatan. Nah, kenapa kita kasih pinjaman ke mereka? Ya karena kita pernah mengalami juga gitu kan. Nah, Hmm. makanya ketika saya thanks God punya duit lebih, saya investasi di situ. Nah, dan sampai sekarang itu tetap jalan gitu. Ada perputaran uangnya kita masih pinjemin, kita masih ya tetap bisnis ya, ada margin di situ atau ada bunga di situ gitu kan. Cuman hopefully bantuan kita tuh bisa atau pinjaman kita itu bisa mengakselerasi kegiatan teman-teman mahasiswa itu sih. Itu bisnis pertamaku. Jadi dulu kita kasih nama itu abangku, ya kan? Kan abang ya, Hmm. abeng, A strip BANK gitu, abangku gitu. Oh, oke, oke. Iya, itu sih bisnis pertamaku justru bukan bukan dunia otomotif atau dunia lainnya. Bukan bengkel ternyata ya, Jo Bukan, ya. bukan. Jadi dari kuliah mulai bisnis pertama ini seperti Kopma, koperasi mahasiswa Iya, berarti ya, Jo ya, iya. minjem-minjemin uang. Iya ya, kenapa gue dulu zaman kuliah, zaman Kandita kuliah dulu emang bener sih anak-anak hubungan internasional tuh ada H&M UN, Iya, ya. betul. Kalau misalkan lulus seleksi tuh diterbangin ke PBB di Amerika, di United Nation. Nggak kepikiran juga ya, ternyata smart juga gitu zaman kuliah, udah bikin bisnis, koperasi mahasiswa, tujuannya untuk nolong teman-teman mahasiswa juga. Terus emang ternyata passionnya Jo bisa dibilang di finansial ya. Iya, sebenarnya kalau ditanya passion, ditanya apa yang jadi ini saya ya orientasi saya itu memang di financial industry sih kan Dita. Jadi Hmm. bengkel itu mungkin apa ya semacam background kali ya kalau saya bilang gitu kan. Tapi banyak belajar juga dari situ. Nah kalau di tempat tadi benar kan Dita bilang kadang-kadang kan anak-anak MUN itu cari sponsor susah ya kan Dita ya. Ya, Cari benar. sponsor bener kan ya, apalagi teman-teman ISEC gitu ya dulu ya. Iya. Teman-teman Isaac kan cari sponsor susah. Udah deh, gue pinjem duit dulu. Nanti kalau sponsornya udah dapet Hmm. atau dia dapat scholarship, dia bayar ke kita. Sistemnya gitu aja sih. Itu Oke. thanks God sih sampai sekarang ya adalah dikit-dikit masalah tapi tetap bisa muter, tetap bisa bantu, tetap bisa Hmm. ngegaji teman-teman BEM gitu ya yang megang. Karena kan kita percayain ke BEM di situ. Jadi BEM itu yang ngelola, mereka dapat semacam apa ya istilahnya fee lah dari situ. Mhm. Sampai sekarang sih makanya saya kadang kalau pulang ke Semarang tuh masih ke Undip tuh. Nah ini Masih fotonya ngecek ya? waktu masih ngecek karena ada duit Masih saya jalan di ya? situ. Oke, oke. Jadi sejalan lah. Masih jalan juga berarti ada bengkel mania sama ada yang Si abang ini ya, abangku, ya abangku. Cuman abang kalau si Philip. abangku itu bukan startup lah, itu konvensional Mm-mm. bisnis lah sama teman-teman. Oke, nah Jo, kalau ini nih foto yang lagi kita show ke teman-teman juga nih, gue ceritain nggak sih dikit foto apa nih? Ini foto masih kurus. Enggak, ini foto waktu ini sih. Jadi dulu saya kan memang BEM ya, presiden BEM gitu kan. Terus dengan itu ya nggak tahu sih ini mereka mungkin menganggap saya sebagai inspiring person gitu kan. Terus di sini sekalian waktu itu kita semacam serah terima kepengurusan untuk si Kopma itu kan Dita. Nah, jadi Oke. iya, jadi thanks God kita udah ada 300 jutaan sih uang kita di situ. Jadi Oh, oke. 300 jutaan dari awal modal kita tuh kayak cuman 50 jutaan gitu kan Dita. Sekarang udah 300 jutaan dan itu muter terus. Oh, Ya lumayan banget dong ya. iya makanya lumayan Bagus lah bisa banget ya. bisa makanya bisa giveaway Kaspro kan. Mungkin mau ditambah saldo giveaway Castro-nya kalau sudah 300 juta. Nah itu kan duit bersama ya, Duit duit bersama ya. anggota. Iya. Oke, kalau gitu Jo berangkat dari Jo mulai serius membuka bisnis yang ternyata juga masih berjalan sampai sekarang dari zaman kuliah dengan abangku dan apa yang termasuk Kopma ini koperasi mahasiswa Jo, dan ngelihat sampai sekarang nih tadi kan Jo bilang dari start modalnya 50 juta terus sekarang puji Tuhan juga udah ada 300 juta uang bersama ya Jo ya. Iya. Boleh tahu nggak sih Jo naik turunnya bisnis Jo atau usaha Jo yang selama ini Jo jalan ini mungkin kemarin ada kesandung pandemi lah atau justru karena pandemi nggak ngaruh nih bisnis gue bagus-bagus aja jalan-jalan aja nih, ada nggak sih Jo naik turunnya bisnis yang Jo kelola selama ini? Oke, ini all business atau yang abangku aja atau gimana? All business All boleh, business. yang paling Jo berasa banget nih, oh ternyata ini yang naik turunnya bisnis tuh. Oke. Gimana tuh Jo? Oke, yang pertama yang paling terasa naik turunnya bisnis itu, jadi gini, kalau kita bicara bisnis, kebetulan karena saya ada dua ya, saya anggapnya bisnis itu bisnis konvensional sama startup, ya kan. Nah, bedanya konvensional sama startup apa ya? Mungkin nanti kita bisa bahas lah. Dan saya yakin teman-teman juga tahu. Nah, kalau naik turunnya bisnis saya
saya itu pernah dulu bikin awal-awal bergelut di startup, saya bikin namanya itu sare. Jadi kalau bahasa Jawa itu sare itu tidur artinya. Nah, saya terinspirasi dari teman-teman Mami Kos, Oyo, dan lain-lain. Kebetulan pas kita kick off, itu pandemi. Saya ingat banget pandemi itu Februari kalau nggak salah ya. Februari 2019 ya kalau nggak salah. Nah, 20 atau 19 saya lupa. Intinya 2 bulan kita launching itu langsung COVID. Itu benar-benar ambles itu. Ya, yang tadinya makanya kalau teman-teman mungkin lihat gate kontak saya, ya kan coba buka itu pasti ada juragan kos apa gitu-gitu deh. Nah, itu karena bisnis dulu kita, nah ini nih fotonya. Dulu kita bikin tuh satu platform kayak gitu namanya Sare. Memang kita masih di Semarang, kita udah punya banyak properti juga. Tapi memang karena COVID ini luar biasa sih ya, Kandita. Karena kan otomatis kan apa namanya penginapan okupansinya turun, terus juga dilarang juga kan sama Pemda sama Pemkot untuk apa namanya untuk buka, ya itu ngefek banget. Akhirnya kita sampai tutup tuh si Sare ini gitu kan. Jadi ini bisnis saya yang kalau saya bilang bukan gagal ya, cuma tidak tepat pada waktunya kalau saya bilang. Jadi ketika kita bisnis itu kadang momentum tuh penting banget, teman-teman. Momentum. Jadi kita baca situasi itu penting banget. Nah, kayaknya waktu Sare ini kita benar-benar nggak nyangka COVID itu bakal benar-benar seganas ini gitu. Karena kan dulu kita taunya masih di Cina, masih di mana kan gitu ya. Orang Indonesia mah nggak sakit lah kayak gitu kan. Itu sih. Itu Sare. Terus karena waktu itu saya saya lihat lagi nih peluang bisnis. Ada yang namanya work from home atau school from home ya. Nah, itu kita bikin tuh karena kita saya ngelihat teman-teman juga ngelihat banyak anak-anak tetangga yang mereka kesulitan untuk cari pembelajaran yang istilahnya di luar sekolah gitu, les-lesan. Kita bikin tuh namanya dulu kakakkelas.com. Nah, kakakkelas.com ini dia lebih ke kayak ruang guru tapi versi apa ya? Kayak peer-to-peer-nya ini maksudnya mahasiswa ke mahasiswa atau mahasiswa ke pelajar yang ngajarin. Nanti si pelajar itu bisa pilih tuh, aku mau belajar kimia, aku bisa pilih nih Kandita, Mas Dian gitu ya, atau siapa yang mau jadi tutor aku, jadi kayak Tinder gitu kan. Maths gitu kan. Nah, udah habis itu nanti dipilih tuh yang jadi tutornya. Itu juga saya failnya kenapa? Karena pada saat itu benar-benar lagi naik-naiknya edutech. Kalau teman-teman tahu kayak itu kayak ruang guru tuh benar-benar dia ya kan ruang guru udah main duluan ya, udah gede duluan. Zenius udah gede, terus dulu ada namanya Colin dan lain-lain. Akhirnya boro-boro kakak kelas itu bisa ke apa namanya bisa maju gitu ya, sulit. Padahal kita cukup besar juga sebenarnya modal yang kita invest di situ karena kita harus bikin aplikasi, bikin LMS namanya Learning Management System dan lain-lain. Jadi down juga gitu ya, decline juga kalau saya bilang. Sama terakhir saya bikin Before Career Path. Nah, Before Career Path itu dia lebih ke career platform yang tujuannya memang untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa ketika mereka lulus mereka bisa tahu gitu ya mereka mau kerja di mana, terus gimana cara bikin CV atau LinkedIn yang bagus gitu-gitu loh. Nah, kita bikin dan puji Tuhan sampai sekarang BCP Before Career Path masih jalan. Nah, ini agak bagus nih dia nih nasibnya. Nah, cuman memang kalau ditanya apakah ini generate money, jujur enggak kan kita. Jadi akhirnya saya memilih ada bisnis yang memang this is for my noble gitu loh. This is for commercial gitu ya. Nah, si Before Career Path ini salah satu bisnis saya yang ini pengabdian gue deh buat teman-teman mahasiswa. Jadi saya gaji orang atau ngasih duit operasional, tapi saya nggak dapat apa-apa di Before Career Path ini, it's okay. Artinya, tapi saya ngerasa senang aja gitu ketika teman-teman mahasiswa mereka dapat track lah ketika mereka mau jadi apa. Karena gini kan Dita, saya kan sayang banget ya sama alma mater saya ya, sama Undip gitu ya. Kebanyakan anak Undip itu taunya kalau lulus jadi PNS kan Dita. Taunya jadi apa namanya pegawai negeri sipil atau mungkin kerja di perusahaan-perusahaan di sekitar Semarang lah. Nah, saya pengen ngerubah mindset itu. Kalian harus berangkat ke Jakarta, bisa kerja di startup juga, bisa kerja di perusahaan asing juga gitu loh. Nah, itu makanya kita teman-teman di BCP ini ngejar kayak gitu sih. Dan puji Tuhan sudah banyak lulusan dari BCP ini yang akhirnya terdoktrin lah. Mereka kerja di Shopee, mereka kerja di Tokped gitu ya. Yang di DJ Asia belum ada nih. Nanti mungkin kalau ada dari BCP bisa ke DJ Asia, more than happy juga gitu sih. Nah, habis itu BCP baru ketemulah sama Pak Alex saya. Jadi saya ini
masuk di Asia benar-benar bisa saya bilang thanks to Bu Siska, thanks Vita yang memang memproses saya gitu loh. Saya tuh daftar benar-benar sama thanks ke Mas Amrin. Mas Amrin tuh yang ngeposting kalau waktu itu Kredit Pro lagi butuh seorang head gitu ya. Ya karena saya basicnya sebelum di Kredit Pro itu seorang head, akhirnya saya apply gitu kan. Udah itu saya apply, ketemu Pak Alex. Nah, lucunya, ini fun fact ya, ini fun fact teman-teman. Jadi rezeki itu bisa datang dari mana aja dan rezeki itu tidak selalu dalam bentuk rupiah. Gitu. Kadang rezeki itu bisa dalam bentuk kesempatan dan koneksi yang kita dapat. Saya habis ngobrol sama Vita, ngobrol sama Bu Siska, puji Tuhan, di guidance, terus ketemu lagi sama Pak Alex. Ngobrol lah kami. Saya ingat banget itu. Saya pulang dari Solo, saya cerita, Pak Alex tahu nggak? Pak Alex itu interview pertama dia ke saya, bukan nanya background saya apa, experience saya apa. Bokap nyokap lu kerja apa? Itu. Emang kalau orang udah canggih tuh beda, ya kan? Lah, kok pertanyaannya kayak gitu kan? Saya ceritalah, ya kan? Terus memang Bengkel Mania ini itu udah ada di kepala saya, teman-teman. Sejak 2020 itu udah ada di kepala saya pengen bikin gitu. Kenapa? Karena saya lihat, oh kalau kos-kosan, hotel udah ada OYO, udah ada Red Doors. Ya kan ya? Betul ya? Terus kalau warung udah ada Warung Pintar, Mitra Bukalapak, dan lain-lain gitu. Terus kalau transportasi udah ada Gojek, Grab, Maxim, whatever, we can name it lah ya kan. Bengkel ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, saya sampaikan ke Pak Alex, Pak, saya punya ide bisnis nih Pak, kayak gini. Pak Alex tertarik loh. Akhirnya saya masuk di Asia, terus Pak Alex juga mau mendanai bisnis saya. Jadi lucu kan. Nah, itulah yang saya sebut kadang ketika kita memulai bisnis itu harus memulai dulu gitu. Mulai aja, bahkan mulainya dari hal yang paling kecil. Sampaikan gitu loh. Kalau di Islam tuh kadang kita membaca dulu kan, disuruh kan ikro gitu lah kan, bacalah gitu. Nah, saya juga saat itu membaca konsep bisnis saya ke Pak Alex. Pak Alex tertarik gitu kan. Nah, ya dan puji Tuhan jalan gitu, dan sampai hari ini ya ini dikit kali ya, cerita dikit, kita udah punya 100 lebih bengkel gitu di Jabodetabek. Terus perputaran kita juga luar biasa, dan thanks banget sama DJ Asia, kita disupport habis tuh oleh Bapak Ibu di DJ Asia. Terus juga Maret ini kita akan launching kan Dita, makanya nanti kita akan invite juga teman-teman DJ Asia mungkin perwakilan buat ikut launching aplikasi kita. Itu sih. Terus itulah. Nah, terus kalau soal naik turun mungkin teman-teman udah bisa menilai lah naik turunnya seperti apa. Jadi nggak langsung mulus-mulus juga. Itu sih. Oke, berarti dari ceritanya pengalaman Jo dari zamannya membuka Sare, terus udah gitu juga yang tadi karir path ya Jo ya, sampai akhirnya ke Bengkel Mania yang sekarang udah banyak banget ini. Kuncinya kalau misalkan teman-teman di Jasian lagi terpikir untuk membuka sebuah usaha, berarti satu momentum ya Jo ya? Satu momentum, sama satu paling penting ya? Momentum, betul. Oke, nah dan yang kedua sampai akhirnya Jo ketemu sama Pak Alex, sampai akhirnya bekerja sama untuk Bengkel Manianya ini sendiri, mungkin ada nggak sih Jo kayak sedikit atau mungkin secercah tips gimana sih caranya, kan bisa dibilang Pak Alex ini kan seorang investor besar juga ya Jo ya? Oh, besar. Mungkin ada nggak sih kalau misalkan dari Jo yang secara langsung sudah bekerja dengan Pak Alex juga bekerja sama, gimana sih caranya menarik untuk seorang investor? Ada tips, ada salah satu tipsnya nggak tuh? Apakah memang nomor satu modal yang paling penting untuk menarik seorang investor adalah bisnis plan yang matang? Apakah itu benar atau mungkin ada hal lain? Mungkin dari cara penyampaian Jo menyampaikan bagaimana bisnis ini bisa menguntungkan kedua belah pihak atau gimana, ada nggak sih Jo? Ada. Satu, jujur. Jujur paling penting. Jadi saya sarankan teman-teman ketika kita mulai bisnis, siapapun kita jujur sama diri sendiri dulu, sama jujur sama calon partner kita. Itu yang paling penting. Saya jujur apa adanya sama Pak Alex, Pak, saya gini. Justru dari jujur itu kelihatan passion kita. Jadi ketika kita jujur akan terlihat passion kita. Ketika kita punya passion, investor akan ngelihat nih orang bener nih. Itu dulu dong, ya kan? Nih orang tahu nih apa yang mau dia lakukan. Nah, yang ketiga baru kita ngomongin bisnis plan. Gitu. Karena kalau menurut saya bisnis plan yang bagus, tapi kalau kita nggak passion, kita nggak menyampaikannya juga dengan jujur dan terkonsep, ya kalau menurut saya sih sulit juga ya meyakinkan. Dan itu bisa kelihatan kok dari kita presentasi gitu loh. Nah, kalau kita kabur-kabur lah pas ditanya apa lari kemana, ya itu udah nggak jujur dia tuh. Berarti bukan dia yang bikin ide bisnisnya.
kayak gitu sih. Jadi Oke, berarti orisinil tuh penting, akan Dita. Oke, jadi ide yang orisinil, terus udah gitu juga baru setelah dari ide yang orisinil, pasti dari ide itu juga akan bikin bisnis plan-nya mantap ya, Jo ya? Iya, dan kuncinya passion itu kan Dita. Jadi ketika Hmm. kita menyampaikan gitu kan namanya kita ngeyakinin orang nih, kayak lu deh kalau ditembak cowok, masa cowok cuman, "Lu mau jadi cewek gua nggak?" Ya kan, out of nowhere gitu, tiba-tiba kan males kan. Lu pasti pengen Iya. cari cowok yang ketika nembak lu, menyatakan gitu kan, apalagi kalau ngelamar, harus ada ininya dong, passion-nya dong, harus ada apa sih namanya, effort-nya. Nah itu. Betul, harus. Iyalah, Nomor nggak satu mungkin lah effort seorang itu. iyalah, Hmm. apalagi sama investor ya kan. Nah, Oke. nggak bisa kita cuman, "Ya Pak, kita butuh ini." Ah, nggak bisa begitu. Oke, jadi bukan sekedar bisnis plan aja, teman-teman, Mhm. tapi kamu juga emang harus paham ide bisnis kamu seperti apa, apakah itu menjadi peluang yang bagus untuk banyak orang juga ya, karena tadi Iya, juga kan highlight-nya adalah Bengkel Mania, ini tuh belum ada ya, Jo ya, kalau misalkan transportasi udah ada Gojek dan lain-lain, kalau bengkel, mungkin baru ada Bengkel Mania gitu ya, jadi emang ide yang iya, orisinil, yang bisa menjawab pain point customer juga ya, Jo ya, pasti. dari situ Itu barulah pentingnya, benar. ya, habis itu baru Heeh. kamu bangun bisnis plan yang mantap gitu ya. Betul. Jadi kita Oke. ketika bikin bisnis tuh Mhm. harus ada masalah atau kebutuhan apa yang bisa kita selesaikan. Nah, Pak Alex Mmm, tuh apa istilahnya ya, melihat itu, oh iya, dia tahu nih masalah di bengkel apa. Nah, ketika saya sampaikan, terus solusinya apa dari kamu? Saya mhm sampaikan juga solusinya. Nah, mhm. dari situlah beliau, karena kan saya yakin ya, beliau sebagai investor tuh menghitung gitu kan. Bener gak sih yang diomongin bocah ini kan gitu ya. Iya iya. Nah, ternyata ya itu cuma 1 hari kan Dita, dan di Mmm, iya, oke. Boleh deh kalau gitu Jo, kapan-kapan kita lihat bisnis plan-nya Bengkel Mania boleh, ya, boleh, sampai sekarang silakan. udah ada berapa Jo, 100 ya? 100 lebih bengkel, Jabodetabek ya? udah 1 miliar lebih kita juga kasih pembiayaan gitu-gitu. Waduh, oke. Tepuk tangan dulu teman-teman, dijelasin. Keren, keren, keren. Iya, iya. Kan kita juga selalu ngingetin nih teman-teman, sambil kita masih seru-seru ngobrol barengan sama Jo soal entrepreneurship ya, nanti, di akhir kan kita juga mau bagi-bagi hadiah, lebih tepatnya Jo sih bakal bagi-bagi hadiah buat kita teman-teman, ada, 2 merchandise dari Bengkel Mania, sama ada saldo Kaspro masing-masing Rp50.000 untuk 2 orang yang pertanyaannya paling menarik ya Jo ya? Iya, iya, betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu juga sama Jo bahwa yang namanya bisnis lah pasti ada naik turunnya lah ya. Apalagi kalau misalkan bisa dibilang pandemi sih mungkin untuk sebagian orang atau beberapa orang uh, force major ya. Bisa Iya, dibilang karena nggak diduga gitu loh. Dan efeknya juga emang global jatuhnya. Jadi kerasa banget kayak untuk semua pelaku usaha bisnis yang namanya pandemi ini bikin usaha terseret-seret ya Jo ya. iya, keras. Tapi kalau dari Jo sendiri, apa sih tantangan paling besar yang Jo rasain dalam mengurus bisnis-bisnis ini? Tantangannya time management. Karena kan saya Nah, masih gimana tuh time karyawan. management? Karena Jadi saya tuh amuba kah lo dibelah-belah diri di setiap heeh. bisnis-bisnis apa gimana? Jadi gini sih, memang challenging-nya di situ ya kan Dita ya, karena Hmm. di Jasia ini kan, di Kredit Pro ini juga nggak bisa saya pungkirin, sangat padat ya gitu ya, Hmm. apa namanya, tugas kita, terus juga pekerjaan kita. Nah, saya tuh tidur sehari 4 jam, jujur-jujuran. Kayak Nah, saya Batman sih ya? heeh, udah kayak Robert Pattinson kan yang yang Hmm. yang yang The Batman tuh. Hmm. Saya tidur 4 jam, kurang lebih ya, kurang lebih, mungkin weekend bisa 6 jam gitu ya. Hmm. Itu, saya full time di Jasia, tapi saya setelah itu saya akan full time juga di Bengkel Mania sekarang gitu. Hmm. Maksudnya, let's say 8 ke 18 lah ya, atau 8 ke 17 itu saya orang di Jasia lah bisa dibilang. 17 nanti, pas lagi azan maghrib saya mandi dan lain-lain, saya orang Bengkel Mania tuh. Dan memang sekarang kita yang awalnya 3 orang, 4 orang di Bengkel Mania, sekarang kita udah ada 12 orang. Puji Tuhan juga udah bisa gaji karyawan sendiri Bengkel Hmm. Mania. Saya kebantu oleh tim Bengkel Mania sih, jujur aja. Jadi bisa saya bilang lebih banyak manage dari luar, manage dari belakang kali ya. Hmm. Saya lebih ngurusin yang high levelnya, teknis-teknis, dan teman-teman business development Bengkel Mania yang jalan. Nah, tantangan terbesarnya itu, kadang-kadang kan malam-malam juga kita suka meeting ya di Asia atau Ya. ada yang lain. Nah, terus membagi waktu itu sulit karena kan bukan cuma bisnis yang kita pikirin, ada keluarga, saya baru nikah juga ya kan. Nah, makanya Ya. itu yang sulit sih Kak Dita. Nah, gimana caranya biasa mengatasi
pastikan di setiap waktu yang kamu berikan untuk bisnis atau perusahaan atau kegiatan yang kamu lakukan itu 100%. Kayak hari ini nih, kayak hari Iya. ini saya harus 100% juga ke teman-teman gitu kan. Makanya ketika dibilang acara 15.30, sebelumnya kita harus udah nyampe dong di Zoom Mhm, gitu kan. mhm. Pas banget tuh hari ini kita kan kalau nggak salah apa namanya, tepat waktu ya kalau nggak salah itunya di Jiasia yang baru keluar tadi tadi pagi kalau nggak salah ya. Betul, be on Heeh, time. Dibaca di kan, on Jo? time. Saya baca lah makanya Baca apa yang dong. On time tuh benar kan? Bukan berarti bener. kita meeting mulai 3:30, kita event mulai 3:30, baru nongol 3:30. Dan itu salah satu nilai juga. Hmm, Apalagi kalau kita di dunia startup ya, ketika kita meeting ya. sama klien kita gitu ya. Kayak saya gitu nih mau meeting sama ini kan Bengkel Mania baru masuk nih Mhm, kita apa namanya akselerasi incubation ya kebetulan ya. dari salah satu bank di Korea gitu ya, Shinhan Bank, Mhm, terus juga ada beberapa lah gitu. Nah itu udah mulai nih kita padat-padat. Nah itu saya usahakan pasti ketika meetingnya X gitu, saya X-10 harus sudah nyampe di ruang meeting, di Zoom atau mungkin di Google Meet. Nah, itu penting tuh teman-teman, karena itu yang hmm, akan jadi apa ya, langkah pertama investor atau orang atau partner kita, oh dia emang serius sama bisnisnya. Itu sih ya. Karena penting. menghargai waktu orang dan waktu sendiri juga ya, Jo ya. Betul, kalau Ya, dulu kan ada peribahasa time is money ya, itu bener loh menurut betul, saya. Betul. betul. Nah, dicatat lagi tuh teman-teman, satu tips lagi dari Jo kalau untuk berurusan dengan klien atau calon investor kamu harus bisa menghargai waktu, harus tahu kalau misalkan mau meeting jam sekian, datangnya ya setengah jam sebelumnya lah, biar kamu juga bisa prepare, biar nggak anxiety, nggak stres keburu-buru juga. Jadi kalau bisa sebelumnya membangun obrolan juga dulu lebih baik ya Jo ya. Better, better banget. Mm-mm. Oke, kalau gitu Jo, penasaran juga nih sama Jo kan kayaknya bukan kayaknya sih emang faktanya ternyata dalam berbisnis ini tantangan terbesarnya tadi udah dijawab sama Jo, membagi waktu ya. Iya, time management. Membagi waktu, tambah Jo kerja di JSA juga, ada beberapa bisnis di belakang yang harus diurusin juga gitu lah, dan ada keluarga juga. Nah, itu. Emang tantangan terbesarnya di membagi waktu ya. Nah, dari sekian bisnis yang Jo bangun nih, pengen tahu dong Jo, siapa sih inspirasi Jo dalam entrepreneurship ini? Apakah Jo punya role model tersendiri kah? Atau mungkin Jo sering baca-baca buku tentang entrepreneurship dan punya buku favorit gitu, ada yang bisa di-share sama teman-teman di JSN, siapa tahu buat nambah-nambah ilmu juga. Oke. Saya kan Kristen ya, tapi itu saya sangat suka sama Nabi Muhammad, jujur aja. Mhm, Nah, kalau teman-teman tahu nih, mungkin jadi Nabi Muhammad itu dia dari umur 12 tahun tuh udah dagang. mhm, Nah, dia udah dagang ikut pamannya Abu bin Abdul Thalib itu ya, dia udah dagang. Terus biar teman-teman tahu, ketika umur 25, ketika Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah, dia tuh ngasih mhm, mas kawin, ngasih unta, ngasih apa tuh udah mapan bener. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berdagang. Dan coba kalau teman-teman baca gitu ya, saya suka baca lah risalah-risalah atau hadis-hadis gitu ya. Itu berdagang Nabi Muhammad tuh keren, kerennya gini. Orientasinya Nabi itu selalu ngelihat dari sisi target marketnya siapa. Nah, terus juga itu penting di bisnis. Kita harus tahu target market kita siapa. Terus kedua, Nabi itu sangat sangat suka bisnisnya itu di-expand. Makanya beliau tuh ke Madinah, ke Mekah, kemana sampai dataran-dataran Arab gitu ya. Itu yang saya lihat sangat inspiratif dan beliau itu selalu prinsip itu kan syariah ya. Syariah itu mhm, berarti sama-sama untung. Sebenarnya syariah itu gitu loh. Makanya ada musyarakah, ada mudarobah dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ketika kita bisnis, kita harus punya mindset ketika you sama saya sama I bisnis, kita sama-sama mhm, untung. Kalau teman-teman baca bukunya Stephen Covey, itu ada yang namanya Seven Habit. Salah satunya itu mhm, win-win yang dicari. Nah, itu sebenarnya yang saya lihat dari Nabi Muhammad itu saya terapin. Saya harus ekspansi, saya harus tahu target market saya siapa, dan saya harus bikin bisnis yang klien atau investor saya juga untung. Itu sih, itu satu. Kedua ya orang tua saya lah. Pastilah, bapak saya punya mhm, bengkel biasa, saya punya bengkel mania. Jadi dia yang, mhm, jadi ayah saya inspirasi saya. Ketiga ini bukannya gimana, Pak Alex tuh keren. Kalau menurut saya, mhm, beliau inspirasi saya baru-baru ini, kalau menurut saya ya. Kenapa? mhm, Eh, ini bukannya apa-apa ya, tapi mungkin kita semua juga di JASN di sini setuju. Pak Alex itu, beliau tuh yang saya salut dari beliau adalah beliau pengen banget punya bisnis yang benar-benar punya impact ke masyarakat. Beliau selalu bilang, gue pengen Jo bengkel mania itu gede, dan gue pengen orang-orang kecil, karena kan kita tahu ya, apa namanya pemilik-pemilik bengkel itu kalau di ilmu marketing tuh C ke D gitu loh kan, tidak?
bahkan D ke E kan Dita. Jadi benar-benar low sebenarnya. Nah, Alex tuh seneng tuh ketika Bengkel Mania bisa menjamah pasar-pasar itu gitu, dan impact-nya banyak. Dan benar-benar ketika kita bisa kasih pinjaman, usahanya jalan, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah. Nah, itu saya jadi inspirasi saya gitu, dan itu saya pegang jadi rema buat hidup saya gitu ya. Kedepannya pun saya pengen setiap saya bangun bisnis itu harus ada impact-nya, bukan cuma untung-untung doang, tapi harus ada impact-nya. Itu sih. Oke, ada 3 berarti inspirasi Iya, Joy ya. iya. Oke, terus kalau soal buku-buku entrepreneur gitu, Jo suka baca juga nggak sih? Atau mungkin suka nonton atau dengerin podcast siapa, atau denger YouTube, atau nonton YouTube videonya siapa gitu nggak sih? Lebih Untuk ke ilmu entrepreneur gitu. kalau saya sih kalau untuk nonton kali lebih seneng ya. Kalau buku sih tadi saya udah sebut, saya baca bukunya Stephen Covey, itu ada di Seven Habits, Seven Habits ya. terus juga ada buku Lean Startup namanya. Ntar teman-teman bisa cari. Itu teman-teman yang mau mulai startup tuh harus baca buku itu sih. Namanya Lean Startup, Lean Startup gitu. Itu ada. Terus kalau yang saya suka sebenarnya kalau saya nonton apa sih namanya YouTube gitu ya. Saya suka sama Helmi Yahya sebenarnya. Orang Indonesia gitu. Kenapa saya bilang? Kalau teman-teman sempat ngikutin, beliau tuh yang bikin TVRI dulu bisa nyariin Liga Inggris. Terus saya korek-korek, saya tonton, emang keren juga sih Bapak ini, gitu ya. Dan dia dapat lah semua ininya, dapat semua apa namanya, sebagai entrepreneur dapat, sebagai motivator dapat. Sama kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga Pak Gita ya, Pak Gita Wirjawan. Tuh daging semua. Kalau teman-teman baca atau nonton ininya ya, YouTube-nya, itu sih kalau menurut saya. Jadi kadang tontonan itu pengaruh juga sama pola pikir kita gitu. Kenapa? Karena ya tontonan-tontonan itu kadang ngasih kita insight kan ya, atau bacaan-bacaan itu ngasih kita insight. Itu sih kan. Ya, setuju gue Jo, setuju. Oke, kalau gitu tadi ini kalau boleh Kandita rangkum ya Jo, tadi dari beberapa ceritanya Jo juga dan pengalamannya Jo, ternyata banyak banget teman-teman di Jasian poin-poin yang bisa kita dapetin untuk memulai sebuah usaha atau bisnis ya Jo. Yang pertama, kamu harus tahu dulu pain point apa. Ini maksudnya ngelihat peluang di sekitar, kira-kira apa yang sekitar kamu butuhkan. Dari peluang itu bisa jadi ide bisnis. Iya. Habis itu dari ide bisnis itu kamu tentukan target market kamu. Target market kamu siapa? Apakah tadi kelas CD bahkan sampai ke E, atau kamu mau kelas middle up, kelas B ke A, sistem bisnis kamu mau B2B atau B2C, itu bisa kamu tentuin dari menentuin target market kamu dulu. Terus setelah menentukan target market, baru dibikin bisnis plan yang matang ya Jo ya. Iya, pasti. Dibikin bisnis plan yang matang, habis itu sebelum di launch bisnisnya, kamu harus pintar-pintar lihat momentum ya. Iya, benar. Jangan salah Harus benar-benar lihat momen. momentum. Iya, jangan salah momen. Nanti bisnis kamu udah matang, kamu salah waktu pas launch, kamu nggak siap sama resiko, nanti malah down ya Jo ya. Tapi Jo, Iya. pernah down nggak sih ngomongin soal down nih sebagai pebisnis? Tadi kan kena imbas pandemi juga ya Jo ya. Lo pernah nggak sih kayak gue down banget tapi akhirnya gue bangkit lagi, atau kayak ya udah terima aja, yakin ini ada solusinya? Mungkin karena gue Aquarius kali ya, gue tuh ngalir gitu loh Kandita orangnya. Jadi kalau ada masalah ya udah gitu kan. Down sih down pasti ada lah ya. Cuman jangan larut gitu loh. Artinya ya udah gitu kan, masalah pasti ada lah Kandita downnya. Cuman kadang kan ada orang ya, saya nggak tahu ya anak-anak sekarang tuh. Saya juga masih anak sekarang sih. Down dikit healing gitu ya. Down dikit healing. Healingnya ke puncak lagi kan, terus kena macet ya udah. Ke Bali. Healing ke Bali Bali. ya. Healing ke Bali ya, jangan ke puncak ya. Jangan. Ke Bali jangan bawa laptop healingnya. Nah, itu beneran healing tuh, bener. Healing. Anyway, Jo, terakhir nih, untuk teman-teman di JSN yang lain, mungkin tadi gue juga ada beberapa, Kandita udah sempat sebutin beberapa poin untuk teman-teman bisa gali lagi untuk memulai sebuah bisnis atau usahanya sendiri, tapi mungkin ada tambahan dari Jo nggak sih sebagai seorang entrepreneur muda nih yang membagi waktu antara kerjaan kantoran sama bisnisnya sendiri, ada nggak sih tips-tips lain untuk teman-teman di JSN yang mau mulai usahanya? Nah, itu Kandita udah jawab tuh tipsnya. Udah, ada tambahan nggak dari Jo? Enggak, tipsnya tadi Kandita udah jawab dari pertanyaan Kandita. Tipsnya adalah, ya? Satu, mulai sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, mulai. Yang penting mulai dulu.
mau itu nanti berhasil, mau itu enggak, yang penting mulai. Karena kalau teman-teman nggak mulai, teman-teman nggak akan pernah tahu seberapa besar atau seberapa kecil atau seberapa apa ya prospek bisnis teman-teman. Kuncinya mulai, jangan ditunda-tunda. Kalau udah ditunda-tunda ya udah ntar ada yang duluan. Saya ngebayangin ya kalau dulu saya nunda Bengkel Mania mungkin udah ada bengkel-bengkel yang lain. Tapi saya mulai saat itu. Harus mulai beneran deh. Nyebur aja dulu pokoknya ya. Nyebur aja dulu basah ya, ntar habis basah ya pakai hair Nanti dryer belajar ya kan. berenang kalau udah nyebur ya. Nah, iya bener gitu aja pokoknya mulai, kuncinya mulai kata kerjanya. Mulai. Oke, kalau gitu. Jo, thank you Thank sharing-sharingnya. you, Sekarang sama-sama. kita jawab pertanyaan kali ya dari teman-teman di Jason yang udah Boleh, gabung boleh. nih. Kan kita lihat dulu udah ada banyak Jo pertanyaan nih. Waduh. Ada pertanyaan. Jo juga bisa lihat kan ya? Bisa. Ada Oke. Ardian. Ini mau kita jawab semua. Tunggu, kita waktunya. Kayaknya nggak keburu kalau kita jawab semua, Jo. Mungkin langsung kita pilih 2 pertanyaan. Iya, akan ditaja kali ya yang pilih ya. Boleh dibantu mungkin sama Mas Dian untuk milih pertanyaannya. Sekalian pemenang untuk merchandise dari Bengkel Mania sama Saldo Kaspro ya. Nanti yang menang kasih kontaknya ke tim Korkom ya, biar saya isi Kaspro-nya. Sama nanti merchandise-nya habis Bengkel Mania launching kita kasih di teman-teman Korkom juga, jadi bisa diambil teman-teman Korkom. Oke. Ini ada Mas Jaja Muhammad Jo pertanyaannya. Wah, itu anak orang kredit pro itu. Iya, pertanyaannya menarik soalnya Bang Jo mau nanya dong, dalam usaha atau bisnis tantangannya lebih berat mana? Mengelola SDM-nya atau dalam pengembangan bisnisnya? Nah, bagus nih pertanyaannya Jo. Silakan Jo Pertanyaan dijawab. bagus nih. Lebih sulit sebenarnya kembangin bisnisnya sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk SDM mungkin saya harus belajar sama Bu Siska sih jujur. Jadi gini, kalau buat bisnis kenapa saya bilang lebih sulit karena bisnis ini kan berkembang terus ya. Dan bisnis ini juga kalau kita sampai salah momentum seperti tadi Kadita bilang bisa-bisa kita kehilangan istilahnya kehilangan opportunity buat growth gitu. Dan kalau SDM sulit sebenarnya, tapi balik lagi jujur saya orangnya tegaan. Maksudnya tegaan begini. Ya kalau udah nggak bagus ya udahlah nggak usah lama-lama gitu kan. Daripada toksik kasarnya gitu ya. Itu biasanya biasanya ya udah kita akan ketemuin masih mau lanjut atau enggak, ya kalau enggak gitu kan. Jadi kita nggak mau pusing dengan itu. Tapi yang penting kita udah kasih dia ini dulu inform consent lah istilahnya kalau kita udah kasih tahu dulu nih apa sih yang sebenarnya jadi plus minusnya dia mau berubah enggak, itu sih. Cuman kalau saya disuruh priority, saya lebih ke ngembangin bisnis lebih challenging menurut saya. Oke Mas, sudah dijawab ya pertanyaan dari Jo. Nanti nomor kontaknya boleh dikasih ke Mas Dian atau ya boleh ya. Oke, pertanyaan kedua Jo dari Mbak Maya. Ini pertanyaan juga menarik Jo, mau nanya dong. Gimana proses menemukan passion atau yakin bahwa apa yang Jo lakukan sekarang adalah passion Jo? Mungkin karena tadi juga kan Jo bilangnya kalau bengkel gue ganti ban mobilnya belum tahu nih caranya sampai sekarang. Perkara gue kerja dari SD di bengkel bukan berarti gue tahu caranya ngebengkel. Nah, tapi sekarang Bengkel Mana ini bisnisnya udah di mana-mana banget, Jabodetabek. Gimana caranya, gimana Jo tahu bahwa oke ini passion gue? Gimana Jo? Oke, jawaban yang paling simpel adalah jujur sama diri sendiri tadi sih Bu Maya. Jadi ya ini emang gue gitu kan, dan kita nggak bisa pungkirin ya passion itu akan tumbuh seiring dengan istilahnya perkembangan bisnis kita itu sendiri. Jadi gini, ada orang, teman saya itu salah satu founder startup, dia tuh PNS, udah bagus itunya, tapi dia nggak passion jadi PNS gitu. Dia tahu gitu, dia bohong sama dirinya kalau jadi PNS, menantu idaman orang tua tuh enak gitu. Akhirnya dia keluar dari PNS, dia bangun satu startup, namanya teman-teman bisa cari, namanya Komerce. Itu di Jawa Tengah tuh, di daerah Purwokerto. Dan ternyata memang passion dia di situ, karena sebelum menjadi PNS dia jadi startup ini juga ya, startup employee juga gitu di salah satu startup. Nah, jadi kalau ditanya gimana sih cara cari passion kita adalah coba lawan atau keluar dari zona nyaman kita, gitu. Itu kita akan ketemu tuh passion kita. Kayak saya nih, saya dulu passion saya kan benar-benar di financial industry ya. Itu kan zona nyaman saya gitu kan. Itu kan zona nyaman saya. Tapi saya tahu itu
nggak ini gitu ya, maksudnya nggak berhenti sampai situ. Dan satu lagi tips saya, usahakan sebagai seorang pribadi kita tuh selalu menyisakan satu ruang kosong di diri kita, di mana ruang kosong itu adalah ruang untuk kita ekspansi diri kita buat level up. Jadi jangan pernah ngerasa kita gelas yang penuh tapi kita gelas yang masih kosong. Itu jadi passion itu sebenarnya bisa datang dari mana aja, dan menemukan itu ya itu. Ntar kalau bisnisnya Mbak Maya maju, itu passionnya Mbak Maya, percaya saya sama saya. Misalkan nih Mbak Maya nih nyoba bisnis, buka buka apa ya, misalkan catering gitu ya, ternyata maju. Trust me, you will say to me, this is my passion. Kenapa? Karena Mbak ngerasa, oh gue udah bisa ngembangin ini nih sejauh ini gitu loh. Dan Mbak bisa ngembangin itu karena Mbak ngasih ruang di diri Mbak untuk berkembang. Kalau nggak akan. Karena banyak tuh orang-orang yang kayak gitu ya, yang ya udahlah gue udah di sini nih, gue udah zona nyaman, jangan kayak gitu. Nah kalau kita mau punya bisnis atau jadi seorang entrepreneur, selalu sisakan relung ya. Kalau saya bilangnya relung di hati kita sama ruang di pikiran kita untuk maju. Untuk biar kita nyampe ke sini lagi gitu sih. Semoga menjawab, karena ngomongin passion tuh susah Mbak Maya, jujur aja. Oke, berarti semoga terjawab ya Mbak Maya. Mbak Maya ada bareng sama gimana Mbak Maya terjawab pertanyaannya? Setuju banget sama Joe tadi, Kay, yang jangan pernah merasa penuh gelasnya. Nah, itu memang yang prinsip yang memang kayaknya kita semua perlu tanamkan dalam diri ya. Gitu. Jadi jangan pernah ngerasa udah tahu semua. Kita tuh nggak tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, kita akan selalu belajar gitu ya Pak Jo ya. Iya Mbak, setuju. Thank you Pak Jo. Sama-sama Mbak Maya. Oke, kalau gitu tadi udah dijawab pertanyaan dari teman-teman di Asia, udah dipilih juga Jo. Tadi berarti yang dapat merchandise dari Bengkel Mania sama Saldo Kaspro ada Mbak Maya sama Mas Jaja ya. Oke, siap. Oke, berarti nanti koordinasi sama teman-teman dari Korkom untuk ditransfer saldonya sama Jo. Iya, lumayan buat makan bakso lah. Kalau gitu Jo, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di ASEAN juga. Ya. Teman-teman di ASEAN juga terima kasih banyak ya udah gabung. Semoga hari ini masterclass-nya berguna buat teman-teman di ASEAN. Banyak pelajaran yang bisa diambil, dan teman-teman di ASEAN yang selama ini udah punya nih di kepala ide-ide bisnis, langsung eksekusi jalanin ya Jo ya. Mulai dulu. Gitu, nanti sambil dijalanin, sambil belajar, up and down-nya juga kerasa, passion-nya di sini apa bukan juga kerasa, tapi semoga Kandita doain sama Jo juga doain teman-teman yang udah punya ide usaha-usaha semua, atau yang udah punya usahanya makin lancar semua. Amin. Ya, makin sukses, jadi bisa sharing-sharing lagi di masterclass dari pengalaman teman-teman di ASEAN juga. Gitu. Kalau gitu, boleh sama teman-teman yang lain kita buka kameranya, kita foto bareng dulu di episode pertama masterclass ini teman-teman. Nanti bakalan ada episode-episode berikutnya di masterclass, di mana kamu bakal tahu kalau ternyata di ASEAN itu banyak banget potensinya yang nggak mungkin atau belum pernah kamu tahu sebelumnya. Ada Jo, entrepreneur, nanti ada yang suka ngisi voice over, mungkin ada yang suka main Mobile Legend, bisa bagi-bagi kalian gimana cara tips and trick strategi main e-sport, banyak banget. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di masterclass berikutnya. Tapi kalau sekarang kita foto bareng dulu sama teman-teman, sama Jo juga. Jadi seperti biasa Kandita challenge kalian untuk buka kameranya masing-masing. Hayo, lagi pada di mana teman-teman? Yuk kita foto bareng. Dibuka kameranya masing-masing, aman? Oke, siap-siap ya. Hitungan ketiga nanti kita foto bersama-sama. Sip? Jo udah siap? Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aman? Mas Dian aman? Anis aman? Aman. Oke, sip. Kalau gitu, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Jo, terima kasih banyak atas waktunya ya. Thank you, teman-teman. Thank you, Jo. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih, Jo. Saya izin live ya. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa di masterclass berikutnya.